Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Lailal Ulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Padang. Saya sekarang sudah berada di area dari Stasiun Padang dan saya tentunya akan naik kereta api di Kota Padang ini. Nah, uniknya teman-teman, ini nanti saya akan naik kereta api full di Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Semua kereta api akan saya naiki. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di Stasiun Padang sekitar pukul 07.35. Ini suasananya nggak terlalu rame teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada area yang keren banget. Ini dikhususkan untuk stasiun kereta bandara menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Tetapi untuk saat ini saya akan naik kereta lokal terlebih dahulu ya. Dari Stasiun Padang menuju ke area Kota Padang yang lain, yaitu menuju ke Stasiun Pauh 5 naik kereta api Pariaman Express. Dan keberangkatan dari Stasiun Padang tuh pukul 7.45. Jadi untuk saat ini di Kota Padang itu ada beberapa kereta api ya. Yang pertama ada kereta api Pariaman Express dari Stasiun Pauh 5 menuju ke Stasiun Naras, ada juga yang dari Stasiun Padang menuju ke Stasiun Naras. Terus ada kereta api bandara menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Dan di Kabupaten Padang Pariaman itu juga ada kereta api, namanya kereta api Lembah Anai, yang saat ini tujuannya hanya dari Stasiun Duku menuju ke Stasiun Kayu Tanam. Dan harga tiket untuk kereta api di sini itu masih murah banget teman-teman. Jadi apabila teman-teman naik semua kereta api yang ada di Divisi Regional 2 Sumatera Barat, itu totalnya hanya kurang lebih Rp18.000 aja. Wow. Kita udah tiba di bangunan dari Stasiun Padang untuk naik kereta api lokal Pariaman Express. Dan di sini kelihatannya ada kantor pusat dari Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Dan di sana ada tempat dipo lokomotif, teman-teman. Nah, ini ada Westminster Jam. Kelihatannya keretanya barusan datang nih. Ini kereta api Pariaman Express dari Stasiun Naras udah tiba di Stasiun Padang. Dan akan segera diberangkatkan kembali menuju ke Stasiun Pauh 5 menuju ke sana. Dulunya ini untuk kereta api Pariaman Express tujuannya itu mentok cuma sampai ke Stasiun Padang teman-teman. Tetapi saat ini sudah diperpanjang menuju ke Stasiun Pauh 5. Dan saya akan duduk di ekonomi 5. Ekonomi sini nih. Kita masuk aja ya. Oke. Dan suasananya sepi banget. Kebanyakan para penumpang udah turun di Stasiun Padang ini ya. Kita lanjut menuju ke Pauh 5, keberangkatan 5 menit lagi. Dan sebetulnya ada tempat duduknya teman-teman di tiketnya. Ini K3-nya kelihatan lebih kecil ya dibanding dengan K3 normal yang ada di Pulau Jawa. Ini kelihatannya saya dapat K3 mini deh teman-teman. Ini nih. K3 00945. Oh iya, hanya 64 penumpang. Harusnya untuk K3 seperti ini itu kapasitasnya bisa sampai 106 tempat duduk ya. Dan di sini ada logo dari Inka atau PT Industri Kereta Api di Kota Madiun. Kemungkinan besar dirakit ataupun dibuat oleh PT Inka atau PT Industri Kereta Api di Madiun. Oke. Nah, ini merupakan peta perjalanan ke Lembah Anai ya. Dulunya itu dari Kayu Tanam menuju ke BIM. Harusnya itu menggunakan rel bus, makanya sekarang menggunakan rangkaian darurat hanya dari Kayu Tanam menuju ke Stasiun Duku aja. Kereta api Pariaman Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari Stasiun Padang. Dan seneng banget nih, saya udah lama banget nggak naik kereta api di Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Terakhir kali saya naik kereta api di sini tuh sekitar tahun 2017-an atau kurang lebih 7 tahun yang lalu.
Dulunya itu saat tahun 2017 untuk kereta api Pariaman Express ini namanya kereta api Sibinuang, hanya dari stasiun Padang menuju ke stasiun Pariaman. Akhirnya rutenya diperpanjang sampai ke stasiun Naras dan akhirnya diperpanjang lagi sampai ke stasiun Pauh 5. Tetapi nggak semua keberangkatan teman-teman. Hanya ada 2 keberangkatan yang terminusnya atau pemberangkatan awalnya yaitu dari stasiun Pauh 5. Untuk harga tiketnya ini juga murah banget, cuma Rp5.000 aja. Dan for the first time nih, saya naik kereta api di sini melewati jalur dari Padang menuju ke Pauh 5 yang dulunya itu hanya digunakan untuk lokomotif-lokomotif kereta barang ya, Karangputiah menuju ke Bukit Putus, Indarung ataupun menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Seru banget nih. Serunya di sini lagi itu lokomotif bertipe CC itu jarang banget. Kebanyakan masih lokomotif Hensel, lokomotif BB buatan dari Jerman, dan suara semboyan 35-nya itu khas banget teman-teman. Dan untuk kereta api penumpang yang masih ditarik oleh lokomotif BB itu hanya di divisi regional 2 Sumatera Barat ini, dan ada kereta api Datuk Blambangan di divisi regional 1 Sumatera Utara dari stasiun Tebing Tinggi menuju ke stasiun Lalang. Untuk di Jawa udah nggak ada ya, mungkin lokomotif seperti ini hanya digunakan untuk langsiran, contohnya di Balai Asa Manggarai. Fasilitas untuk K3 Mini itu konfigurasi seatnya adalah 22 dan kursinya berada pada depan. Ini kursinya duduk 90 derajat ya teman-teman. Jadi apabila kursi 22 seperti ini itu macam kereta ekonomi Kemenhub, dan untuk legroomnya lega banget lah, lumayan lah untuk kereta ekonomi. Dan di sini masih adu dengkul, ada gantungan, di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, dan ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Dan di sini juga menggunakan pendingin AC split seperti ini berjumlah 6 buah teman-teman dalam satu kereta. Dan nggak ada tirai, apabila teman-teman ingin naruh barang itu bisa ditaruh di bagian atas ini. Habis ini kita akan segera melewati segitiga pembalik Bukit Putus. Jadi apabila berbelok ke kanan menuju ke stasiun Bukit Putus sampai ke stasiun Teluk Bayur ke pelabuhan ya. Dan apabila kita berbelok ke kiri menuju ke stasiun Pauh 5 sampai ke stasiun Indarung. Nah, dari Indarung menuju ke Bukit Putus juga ada jalur langsung, sehingga untuk jaringan rel di sini itu membentuk bentuk segitiga seperti di stasiun Solo Balapan ataupun stasiun-stasiun lainnya. Nah, ini dia. Dan di sini masih menggunakan sinyal mekanik ya, teman-teman. Di kejauhan kita melihat sinyal keluar dari stasiun Bukit Putus.
Nah, di sana ada kereta barang ya. Ada kereta kettle Karangputih dan kereta barang untuk klinker, teman-teman. Suasananya sepi banget dan kelihatannya untuk penumpang dari stasiun Padang menuju ke stasiun Pauh 5 untuk hari ini cuma saya, teman-teman. Dan saya berada di ekonomi 5 yang notabene tepat berada di belakang lokomotif. Saya penasaran banget nih untuk kereta mini seperti ini itu ada toiletnya nggak ya? Kita lihat ya ke depan. Ternyata ada toiletnya, teman-teman. Dan toiletnya seperti ini, menggunakan kloset jongkok, ada wastafel, ada tisu, ada sabun, dan ada cermin juga nih. Wah. Dan untuk space-nya lumayan luas ya kalau menurut saya. Kayak gini nih, apabila kita tepat berada di belakang lokomotif dan posisi lokomotifnya adalah long hood, kita bisa melihat bentuk lokomotifnya dan suasana masinis yang bekerja. Wah. Dan ini kereta apinya lagi berjalan lumayan ngebut ya, teman-teman. Mantep banget nih, semboyan 35 dari kereta Hansel. Mantep banget. Oke, kita udah tiba di stasiun Pauh 5 dan nanti kita juga akan berlanjut ya dari stasiun Pauh 5 ini full trip menuju ke stasiun Naras. Naik kereta ini lagi, teman-teman. Dan di sini ada peta jalur rute kereta apinya dari stasiun Pauh 5 nanti akan berhenti di stasiun Padang, Alai, Aritawar, Tabing, Lububuaya, Duku, Pasar Usang, Lubu Alung, Pauh Kambar, Kurai Taji, Cimparuh, Pariaman, dan Naras. Tetapi kebanyakan ini juga halte, teman-teman. Dan untuk stasiun tuh Pauh 5, Padang, terus stasiun Tabing, Duku, Lubu Alung, stasiun Pariaman, dan stasiun Naras. Selebihnya itu hanya halte yang cuma ada satu jalur doang. Oke, kita keluar aja ya, teman-teman. Nah, di sini ekonomi 4 juga masih menggunakan kereta K3 Mini, teman-teman. Penasaran banget nih untuk bedanya ya. Dan apabila kita maju lagi menuju ke ekonomi 3,
Di sini sudah menggunakan ekonomi yang konfigurasi seatnya adalah 23 dan masih menggunakan kursi warna kayak gini ya. Dan dulunya ini kalau nggak salah itu mutasi dari Dipo Kereta Rangkas Bitung atau RK dari Daop 1 Jakarta. Di sini menggunakan K3 09318 106 tempat duduk. Kita langsung keluar aja. Wah, gak susah. Oke, welcome to Stasiun Pauh 5. Habis ini lokomotifnya bakal dilangsir ya dari sana dan akan berpindah menuju ke sana. Dan lokomotifnya dari Stasiun Pauh 5 menuju ke Stasiun Naras akan berposisi short hood atau hidung pendek. Dan bedanya ekonomi mini sama ekonomi yang biasa, ini lumayan teman-teman. Nah, ada gapnya kan. Apabila yang ekonomi biasa itu mepet dengan peron, tetapi apabila ekonomi mini, ini harus hati-hati nih. Karena ada gap yang lumayan ya. Sudah berada dari luar dari Stasiun Pauh 5. Dan kurang lebih di sini itu saya akan menunggu 1 jam untuk melanjutkan perjalanan dari Stasiun Pauh 5 ini menuju ke Stasiun Naras. Dan mari kita lihat proses pelangsiran dari lokomotifnya ya. Lokomotif BB buatan Hensel dari Jerman yang akan dirangkai dengan rangkaian kereta api Pariaman Express. Dan yang tepat berada di belakang lokomotif perjalanan dari Padang menuju ke Naras ataupun Pauh 5 menuju ke Naras adalah kereta pembangkit seperti ini teman-teman. Dan kereta pembangkitnya ini juga digabung dengan kereta penumpang ya. Baru di sini ada ekonomi 1, ekonomi 2 sampai ke ekonomi 5. Dan untuk kereta pembangkitnya ini juga menggunakan ekonomi mini teman-teman. Kayak gini nih Stasiun Pauh 5. Ke sana menuju ke Padang Bukit Putus. Dan apabila lanjut ke sana itu menuju ke Indarung. Dan dulunya di sini tidak dipergunakan untuk kereta penumpang, melainkan hanya tempat bersilangnya kereta barang Karang Putih ataupun kereta barang klinker yang membawa semen Padang ya teman-teman, dari Stasiun Indarung menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Dan untuk kereta api Pariaman Express yang saya naiki tadi masuk di jalur 1 nih, Stasiun Pauh 5. Dulunya tuh stasiunnya nggak kayak gini teman-teman, tetapi sekarang sudah dibangun peron tinggi dan juga sudah ada kanopi. Dari Stasiun Pauh 5 ini rencananya saya akan naik kereta api Pariaman Express secara full trip menuju ke Stasiun Naras. Perjalanan dari Pauh 5 menuju ke Naras kurang lebih 2,5 jam dan menjadikannya kereta api Pariaman Express sebagai kereta penumpang terjauh yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tetapi video perjalanan full trip naik kereta api Pariaman Express yang seru akan saya tayangkan sebagai video tersendiri ya, jadi jangan sampai kelewatan. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan, yaitu di Stasiun Naras. Dan untuk kereta api Pariaman Express masuk di jalur 1. Mari kita keluar dari kereta.
Oke. Wah, yang turun di stasiun Naras juga lumayan banyak ya ternyata teman-teman. Jadi memang kebanyakan tujuannya menuju ke arah stasiun Pariaman ataupun stasiun Naras ini. Nah, untuk stasiun Naras seperti ini teman-teman. Jadi di sini tersedia peron, tetapi nggak terlalu tinggi. Makanya di sini harus dibantu menggunakan bancek ya. Dan untuk pintu keluarnya berada di area sana. Dan banyak tiang-tiang berwarna merah kayak gini sudah tersedia kanopi juga. Ya, kayak stasiun Bekasi gitu ya. Dan di sini ada fasilitas toilet, terus ada musola. Di sana ada ruang PPKA-nya. Dan ini mentok ya untuk di Provinsi Sumatera Barat. Rencananya sih katanya bakal diaktifkan menuju ke sana lagi sampai ke stasiun Sungai Limau. Tapi entah kapan realisasinya saya juga kurang paham. Kita tunggu aja realisasi konkretnya ya. Nah, pintu keluarnya berada di salah satu ujung stasiun. Lokomotif dinas dari Kereta Api Pariaman Express persiapan untuk dilansir dan dirangkai kembali menuju ke depan ya teman-teman, menuju ke arah stasiun Padang. Nah, ini mulai dipindah nih untuk jalurnya teman-teman. Oke, sudah melihat proses pelangsiran dan proses penyambungan kembali untuk lokomotif dari Kereta Api Pariaman Express di Stasiun Naras ini. Dan Stasiun Naras ini merupakan stasiun Baduk, stasiun ujung. Di Stasiun Naras ini tersedia 3 jalur teman-teman. Jalur 1 itu normal untuk pemberhentian Kereta Api Pariaman Express, jadi untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Jalur 2 untuk langsiran. Jalur 3, saya kurang paham teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada informasi, bisa jawab di kolom komentar. Wah, ini mesin lokomotifnya langsung dimatiin karena di sini Kereta Api Pariaman Express akan berangkat kembali kurang lebih 2 jam lagi teman-teman. Wow. Apabila teman-teman keluar dari stasiun Naras dan tinggal nyebrang jalan dan nanti kita akan menemukan gapura, selamat datang di Pantai Belibis. Nah, untuk pantainya seperti ini teman-teman. Tadi saya sama istri mampir ke rumah makan. Namanya, pokoknya singkatannya BIM, Belibis Indah Mandiri. Nah, Belibis Indah Mandiri. Di situ kami makan dan ada menu andalan namanya menu sambam. Jadi macam ikan pepes seperti itu. Nah, tapi sayang banget nih untuk suasana ataupun keadaan dari Pantai Belibis ini ternyata banyak sampah-sampah macam kayu. Terus kelihatannya ke bawah ombak sih teman-teman. Dan ini sepanjang pantai loh, dan banyak banget, gede-gede kayak gitu ya. Tetapi bisa dibilang juga untuk kayunya juga ada yang dikumpulkan oleh warga di sini mungkin untuk memasak teman-teman, biar lebih irit juga ya. Ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih. Tapi nggak apa-apa lah. Habis ini kita akan menuju ke stasiun lagi
untuk naik kereta api Pariaman Express lagi dari Naras menuju ke Lubuk Alung. Let's go. Saat ini sekitar pukul 13.45 dan saya bersama istri sudah kembali ke area stasiun Naras. Kami akan melanjutkan perjalanan naik kereta api Pariaman Express, Mas Yan, karena satu-satunya kereta api yang berangkat dari sini, dari stasiun Naras ini menuju ke stasiun Lubuk Alung. Jadi perjalanan dari Naras menuju ke Lubuk Alung itu kurang lebih selama 1 jam dan harga tiketnya itu masih sama, teman-teman. Jadi untuk jarak jauh dekat itu Rp5.000 aja. Let's go. Suasana di stasiun Naras sekitar pukul 13.45. Ini nggak terlalu ramai, teman-teman. Kemungkinan besar para penumpang yang naik dari stasiun Naras ini udah masuk ke dalam kereta api. Dan jadwal keberangkatan kereta apinya adalah sekitar pukul 13.50. Jadi kurang lebih 5 menit lagi. Kita langsung boarding dan langsung masuk ke dalam kereta aja. Nah, ini dia merupakan rangkaian kereta api dari Pariaman Express yang saya naiki. Dan kelihatannya untuk penomoran kereta apinya ini nggak diubah ya. Dan kereta ekonomi 4 berada di depan sana, teman-teman. Kita langsung masuk aja melalui ekonomi 2. Berjalan ke depan. Ini suasana ekonomi 3 masih sepi banget. Kemungkinan besar kebanyakan memang naiknya dari stasiun Pariaman ya. Yang bisa dibilang itu letaknya berada di dekat pusat kota dari kota Pariaman. Maju lagi dapat kereta ekonomi mini lagi. Ekonomi 4. Seatnya juga masih sama seperti saat saya naik dari stasiun Pauh 5. 3C, 3D. Kereta api Pariaman Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Naras dan posisi lokomotifnya Longhu, teman-teman, masih menggunakan lokomotif yang sama yang saya naiki tadi dari stasiun Pauh 5. Tetapi kelihatannya untuk di sini krunya berganti ya, karena di stasiun Naras sendiri itu terdapat Gria Karya. Nah, dalam seharinya ada 4 pemberangkatan kereta api Pariaman Express dari stasiun Naras dan dari arah Padang itu juga ada 4. 2 kereta api itu keberangkatan dari Padang dan 2 kereta api itu merupakan keberangkatan awal dari stasiun Pauh 5, teman-teman. Jadi untuk pola perjalanan kereta apinya pagi hari paling pagi dari Padang, terus lanjut menuju ke Naras, dari Naras menuju ke Pauh 5, Pauh 5 Naras, Naras Padang, dan dari Naras paling pagi menuju ke Pauh 5, balik lagi ke Naras ini dan menuju ke Padang dan balik lagi ke stasiun Naras, seperti itu. Jadi ada rangkaian yang menginap di stasiun Padang dan ada juga rangkaian yang menginap di stasiun Naras. Nah, yang saya notice juga, teman-teman, saat berhenti di stasiun Naras tadi, rangkaian kereta api Pariaman Express ini ternyata dicuci di stasiun Naras. Oh, mantep juga ya. Padahal cuma istirahat sekitar 2 jam, tetapi kebersihan dan pelayanan di dalam keretanya ini tetap dijaga kualitasnya nih. Mantap.
Sudah tiba di stasiun Pariaman dan coba lihat, ini penumpang yang naik langsung ratusan penumpang teman-teman. Jadi bisa dibilang ekonomi 1, ekonomi 2, sampai ke ekonomi 5, ini penuhnya dari stasiun Pariaman. Dan yang saya notice, ini kebanyakan para penumpangnya pernah saya lihat di kereta Pariaman Express yang saya naiki tadi pagi dari stasiun Pauh 5. Kemungkinan besar dengan gap 2 jam, langsung nyebrang ke Pantai Gandoria, menikmati suasana pantai, dan akhirnya balik lagi menggunakan kereta api Pariaman Express yang ini ya teman-teman. Lokomotifnya masih sama teman-teman, BB303-8408 di Pondok PD atau Padang. Dan habis ini kita juga akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Pariaman. Di stasiun Pariaman ini hanya tersedia 2 jalur, dan yang digunakan di sini adalah jalur 2. Jalur 1 ini udah dinonaktifkan ya. Dan di stasiun Pariaman ini karena nikungnya lumayan tajam teman-teman, relnya itu menggunakan gongsol. Nah, kelihatan kan? Mantap banget nih, lokomotifnya long hood. Dan apabila kita berdiri di bordes di kereta ekonomi 5 ini, kita bisa melihat suasana masinisnya, dan semboyan 35-nya itu menggelegar masuk ke dalam kereta. Unik ya, suara semboyan 35-nya. Lepas dari stasiun Pariaman, di dalam kereta ekonomi 4 ini suasananya langsung ramai banget dan penumpangnya juga penuh banget. Gak bisa dipungkiri juga sebagai kereta wisata, keberangkatan pagi dari Padang ataupun Pauh 5 dan sorenya sekitar pukul 2 siang ya Mas ya, itu balik lagi menuju ke Padang. Jadi untuk jalan-jalan menuju ke pantai kurang lebih sekitar 2 jam mungkin udah puas banget ya teman-teman. Nikmati suasana pantai, makan-makan pinggir pantai, udah puas, akhirnya balik lagi ke kota. Dengan ongkos PP sekitar Rp10.000 aja, cukup terjangkau. Sekitar pukul 14.15 tiba-tiba menurunkan kecepatannya. Selain kita berhenti di stasiun, apabila kita naik kereta api seperti ini Pariaman Express, kita juga berhenti di suatu halte. Nah, ini namanya halte Kuraitaji. Yang naik juga lumayan teman-teman. Dan untuk halte ini jalurnya cuma satu teman-teman. Nggak ada sinyal pemberangkatan, nggak ada PPK juga. Jadi memang statusnya di sini adalah berhenti sebentar untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Dan untuk haltenya lumayan banyak, Kuraitaji, terus Pauh Kambar, Alai, Air Tawar, Lubuk Buaya, dan lain-lain. Kereta api Pariaman Express yang saya naiki sudah berangkat dari halte Pauh Kambar, dan apabila sudah lepas dari Pauh Kambar, tandanya kita akan segera tiba di stasiun Lubuk Alung yang merupakan tujuan saya. Walaupun tiket saya itu sampai Padang, tetapi saya rencana akan turun di stasiun Lubuk Alung aja dan akan melanjutkan menuju ke Kayu Tanam naik kereta api paling unik se-Indonesia. Keretanya itu namanya kereta api Lembahana. Dulunya kereta api Lembahana itu memakai rel bus dengan tujuan dari stasiun Kayu Tanam menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Tetapi saat ini untuk armada rel busnya itu masih dan belum mendapatkan izin untuk jalan. Akhirnya menggunakan rangkaian darurat dan rutenya juga diperpendek dari Kayu Tanam menuju ke stasiun Duku Aja. Nah, uniknya gimana? Uniknya lokomotifnya adalah BB dan untuk keretanya itu menggunakan satu kereta mini aja. Dan kalau nggak salah itu dimodifikasi, katanya dikasih genset di dalamnya biar bisa untuk kelistrikan di dalam keretanya. Wah, nggak sabar banget dengan harga tiket Rp3.000. Jadi saya total udah ngeluarin 8.000 ya apabila kita hitung per kereta. Untuk kereta api Pariaman Express 5.000 dan untuk kereta api Lembahana itu nanti 3.000. Totalnya 8.000, udah naik 2 kereta api ke arah yang berbeda. Mantap banget nih.
Oke, udah tiba di stasiun Lubuk Alung. Mari kita keluar dan mari kita tunggu untuk kereta api Lembahanai tiba di stasiun Lubuk Alung ini. Dan untuk kereta api Pariaman Express menuju ke Padang ini masuk di jalur 3. Dan untuk jalur keluarnya, pintu keluarnya menuju ke sana, teman-teman. Oke, kita menuju ke sana terlebih dahulu. Nah, suasana stasiunnya kayak gini, teman-teman. Di depan stasiunnya ini untuk jalannya nggak beraspal ya. Kita langsung boarding masuk lagi. Dan itu tadi kereta Lembahanai persiapan masuk di stasiun Lubuk Alung dari stasiun Duku ya. Oke, dan ini kelihatannya pasar deh teman-teman. Oh iya, ini stasiun Lubuk Alung, kita langsung masuk lagi. Kereta api Lembahanai yang saya naiki sudah sampai. Nah, itu tuh. Cuma bawa satu kereta. Satu lokomotif, satu kereta, teman-teman. Unik banget. Let's go, kita masuk ya. Oke, mari kita masuk ke dalam kereta. Tadi saya naik kereta api Pariaman Express yang ini. Dan saat ini naik kereta api Lembahanai menuju ke Kayu Tanam. Lumayan juga nih yang turun di stasiun Lubuk Alung ini. Dan yang naik dari stasiun Lubuk Alung juga ada beberapa, teman-teman. Masuk terus saya, bebas. Kita tunggu proses keberangkatan dulu aja lah ya dari kereta api Pariaman Express. Untuk kereta api Lembahanai masih 6 menit lagi untuk berangkat dari stasiun Lubuk Alung ini, teman-teman. Tiba juga nih di Lubuk Alung setelah puas naik kereta api Pariaman Express dan main sejenak ke pantai. Dari Lubuk Alung ini saya akan naik kereta api paling unik se-Indonesia Raya yaitu KA Lembahanai menuju ke Kayu Tanam dan balik lagi secara full trip menuju ke stasiun Duku. Perjalanan lengkap naik kereta api Lembahanai juga akan saya tayangkan di video tersendiri ya. Jangan sampai kelewatan juga. Asli, untuk sensasi naik kereta api Lembahanai ini jangan ditanya lagi deh. Paling unik dan paling pendek di Indonesia. Gak ada duanya deh pokoknya. Hahaha. Oke, kita keluar dari keretanya. Dan untuk kereta api Lembahanai yang saya naiki ini masuk di jalur 2 ya.
Lokomotifnya ini udah dilepas dari rangkaian dan bakal dilangsir menuju ke sana dan akan dirangkai kembali untuk pemberangkatan menuju ke stasiun Kayu Tanam kembali, teman-teman. Unik banget, keren banget nih. Oke, mari kita keluar ya. Nah, ini dia kereta api Lembahanai. Dan di bagian tengah ini nggak ada peron tinggi, teman-teman. Dan untuk pintu keluarnya ternyata lewat sini juga deh. Oke, mari kita keluar aja. Oke. Nah, suasana di stasiun Duku kayak gini nih. Jadi ruang tunggunya lumayan keren ya. Dan apabila kita menuju ke sana, itu ada perpecahan jalur menuju ke stasiun Bandara Internasional Minangkabau dan ataupun menuju ke Lubuk Alung. Nah, bagian luarnya kayak gini. Habis ini lanjut lagi menuju ke Kota Padang, naik kereta bandara. Kamu tahu nggak di sini ada kereta bandara? Tahu. Tahu. Oh, karena aku kasih tahu ya. Harga tiketnya 10.000 loh. Apa karena ada kereta bandara ya? Uang tunggunya beda. Ya, karena di sini ada perpecahan jalur menuju ke kereta bandara, makanya di sini stasiunnya lebih bagus nih. Ini lebih adem, lebih kelihatan modern. Ada AC-nya juga. AC-nya mini-mini ya. Oh ya, AC-nya mini-mini tuh. Dan untuk kereta bandara yang saya naiki itu keberangkatan pukul 16.54, kurang lebih 4 menit lagi harusnya. Dan kelihatannya ini merupakan antrian untuk boarding kereta bandara deh. Tetapi kereta bandaranya belum datang ya. Harga tiketnya 10.000 teman-teman. Jadi selama di divisi regional 2 Sumatera Barat ini saya udah naik semua kereta api yang ada di sini. Pariaman Express 5.000, Lembahanai 3.000, ditambah kereta bandara Minangkabau Express 10.000. Totalnya 18.000, nggak nyampe 20.000 untuk mencoba semua kereta api yang ada di sini. Oke, ini udah diperbolehkan untuk masuk, kurang lebih 5 menit lagi. Kita langsung boarding aja ya. Let's go. Wah, masih dapat proses penggabungan ya. Lokomotif dan rangkaian kereta api Lembahanai. Lokomotif dan rangkaian kereta api Lembahanai udah dirangkai kembali dan bisa diberangkatkan kembali untuk menuju ke stasiun Kayu Tanam, teman-teman. Dan ini masih menunggu jadwal pemberangkatan. Untuk kereta api bandara, nah itu udah mulai kelihatan tuh. Nah, itu dia. Yuk, kursinya bebas. Bisa milih ke belakang juga tuh kalau mau. Oke, kita masuk teman-teman. Dan kursinya bebas memilih ya. Nah, sudah berada di dalam kereta bandara dan di sini statusnya juga kereta lokal ya teman-teman. Di sini ada kursi yang duduk menyamping seperti ini dan kursinya itu berhadap-hadapan. Nah, kayak gini nih. Di sini menggunakan rangkaian KRD ya. Nah, dan diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PT INKA di Madiun. Di bagian sini ada tempat untuk menaruh bagasi-bagasi yang besar. Dan tujuannya itu Pulau Air sampai ke Bandara Internasional Minangkabau. Tetapi nanti saya akan naik dari stasiun Duku menuju ke stasiun Alai. Dan kelihatannya di sini tuh berhenti di hampir semua stasiun dan halte yang dilewati ya. Duku, Tabing, Air Tawar, Alai, Padang, Tarandam, dan Pulau Air. Tetapi untuk halte Lubuk Buaya di sini dia berjalan langsung ya teman-teman.
fasilitas di sini, nah saya masih dapat kursi yang berhadapan-hadapan sama istri, ditambah ada bonus nih. Ini kupu-kupu nggak sengaja masuk ya. Gelap, penumpang gelap. Apa tuh? Penumpang gelap, nggak boleh. Penumpang gelap yang nggak beli tiket. Di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, dan karena di sini statusnya kereta lokal, di sini juga diperbolehkan untuk penumpang yang berdiri. Makanya di sini ada pegangan tangannya, dan untuk rangkaiannya ini menggunakan rangkaian KRD yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PTNK di Madiun. Dan untuk AC-nya itu menggunakan AC sentral seperti ini, teman-teman. Di sini untuk rangkaian kereta api Bandara Minangkabau Express ini tuh goyang-goyang banget ya, teman-teman. Padahal untuk kecepatannya ini nggak terlalu tinggi, tetapi saat berjalan lepas dari stasiun Duku ini, itu memang goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri kayak gitu, teman-teman. Entah kenapa nih ya. Coba lihat deh di bagian sambungannya nih. Sambungannya tuh udah macam KRL ya, sudah menggunakan sambungan akordeon. Dan kelihatan banget nggak sih goyang-goyang keretanya? Tuh. Nah, goyang sana, goyang sini kayak gitu, teman-teman. Ini entah sarana prasaranya, entah armadanya, juga kurang paham sih ya. Oke lah, kita nikmatin aja. Untuk 10.000 nggak protes sih, karena lumayan jauh ya antara bandara menuju ke Kota Padang. Ini penumpang yang di luar nunggu itu rame banget sampai lesehan-lesehan kayak gitu. Kelihatannya para penumpang kereta api Pariaman Express menuju ke Pariaman sampai Naras deh, teman-teman. Asli. Ini sampai lesehan-lesehan karena untuk tempat duduknya itu terbatas ya. Air tawar. Air tawar. Pengumumannya macam naik bis dah, teman-teman. Padahal kereta bandara. Lucu banget. Oke, udah tiba di tujuan di halte yang namanya halte Alai. Oke, mari kita keluar dan langsung keluar aja, teman-teman. Dan ini para penumpang untuk kereta api Pariaman Express rame banget ya. Nah, untuk rangkaian kereta api Minangkabau Express tuh kayak gini nih, teman-teman. Ini keretanya diberangkatkan kembali ya. Jadi statusnya di sini tuh cuma berhenti sebentar. Loh, kok mundur? Maju lagi.
menuju ke tujuan akhir stasiun Pulau Air. Nah, stasiun Ala ini tempatnya dekat dengan Masjid Raya nih. Masjid Raya Sumatera Barat. Oke. Oh, di sini ada loketnya juga ya. Dan kelihatannya di sana ada parkiran dan fasilitas macam toilet deh. Kita keluar menuju ke sini. Ini real ya, saya nggak ngada-ngada, nama stasiunnya adalah Stasiun Alai. Dan apabila kita keluar, kita langsung disambut dengan JPL. Dan dari JPL ini kita langsung berbelok ke kiri aja, langsung kelihatan tuh bangunan besar dari Masjid Raya Sumatera Barat yang ikonik banget ya. Kita jalan kaki aja menuju ke sana. Nah, tinggal jalan kurang lebih sekitar 200 meter. Kita udah tiba di area dari Masjid Raya Sumatera Barat. Ke sana bisa parkir ya, karena kami pedestrian atau jalan kaki bisa langsung menuju ke sini. Dan ini backlog ya. Kita dari arah timur dan untuk baratnya menuju ke arah laut sana teman-teman. Wow, Masya Allah keren banget nih. Khas banget nih untuk bangunannya ya teman-teman. Nah, apabila kelihatan full kayak gini teman-teman, sama menaranya nih, Masya Allah keren banget ya. Dan di tamannya ini banyak banget nih keluarga-keluarga yang menikmati suasana sore dan berkreasi di sini ya. Sekaligus membuka rezeki juga untuk warga sekitar yang berjualan nih. Alhamdulillah setelah seharian muter-muter di Divisi Regional 2 Sumatera Barat ini, saya udah tiba di Kota Padang lagi, tepatnya di Masjid Raya Sumatera Barat yang ikonik banget dan indah banget teman-teman. Teman-teman apabila menuju ke Kota Padang wajib menuju ke sini sih. Melihat arsitekturnya, melihat bentuk bangunannya itu bakal kagum dan amazed banget. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya muter-muter Divisi Regional 2 Sumatera Barat, naik semua kereta api penumpang yang ada di sini dengan modal kurang dari 20.000 aja. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!